Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Rabu, 28 September 2022, Pekan Biasa ke-26. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Ayub, bab 9 ayat 1 sampai dengan 12, 14 sampai dengan 16. Mazmur bab 88 ayat 10b sampai dengan 15. Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan 62. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengikut Yesus keputusanku. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, lirik lagu "Mengikut Yesus keputusanku" diambil dari kata-kata yang diucapkan seorang lelaki yang berasal dari Assam, suatu desa di timur laut India. Setelah menerima Kristus, kepala suku Assam memaksanya untuk meninggalkan imannya. Namun ia berkata, "Mengikut Yesus keputusanku." Sekalipun diancam bahwa kepalanya akan dipenggal, ia tak gentar. Ketika melihat istrinya dibunuh, keputusannya pun tidak berubah. Katanya, "Tetap kuikut walau sendiri." Sampai ia sendiri dibunuh. Sungguh ajaib. Keputusan iman lelaki itu
membawa kepala suku dan penduduk desa tersebut bertobat dan mengikut Yesus. Sabda Tuhan kemarin berkisar pada penolakan terhadap Yesus oleh orang-orang Samaria karena perjalanannya menuju Yerusalem. Penolakan itu tidak menghentikan perjalanan Yesus. Kali ini, Yesus dan murid-muridnya pergi ke desa yang lain. Dalam perjalanan itu, Yesus terus mengajar para muridnya. Bacaan hari ini bercerita tentang reaksi Yesus terhadap keputusan para murid yang bertekad mengikutinya. Pertama, pengakuan mengikut Yesus bukan hanya berarti kesediaan mengikutinya, tetapi menerima semua konsekuensi yang bakal terjadi. Orang harus bersikap teguh dan tidak goyah meskipun kenyataan tidak sesuai harapan. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengikuti Yesus membutuhkan komitmen yang kokoh, tidak takut kesulitan, tidak takut berhadapan dengan penolakan dan ketidaknyamanan. Mengikuti Yesus tidak menjanjikan kenyamanan, bahkan menuntut kesediaan untuk menyangkal diri dan memikul salib, serta terus-menerus mengikuti Yesus. Hasrat membara yang sementara saja tidak akan bertahan lama berhadapan dengan tuntutan kemuritan. Kedua, panggilan mengikuti Yesus berarti kesediaan melepaskan diri dari segala keterikatan pada hidup yang lama dan memberi diri bagi pelayanan. Sayangnya, saat Yesus memanggil, banyak orang yang berdalih karena masih terikat pada hidup lamanya. Ketiga, pengakuan mengikut Yesus berarti kesediaan memberi hidup, waktu, tenaga, juga pikiran bagi Tuhan. Ibarat petani yang membajak, ia memfokuskan pandangannya pada tujuan. Ia tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, melalui sabda Tuhan hari ini, kita belajar bahwa ketika membuat keputusan untuk mengikut Yesus, kita harus fokus kepada Yesus dan siap menerima segala konsekuensinya. Kita bersyukur karena memiliki Yesus Kristus yang menyatakan rahasia di balik keputusan setiap orang yang mengikutinya. Mari kita lanjutkan perjalanan iman ini untuk tetap setia mengikutinya.
Saudara, berdiam diri sejenak dan bayangkan Yesus hadir dan sedang menatapmu. Anda telah mengikutinya, maka sekarang katakanlah komitmen Anda untuk tetap setia mengikuti jalan yang dikehendakinya. Tinggalkanlah zona nyaman, lepaskan semuanya, termasuk yang paling dikasihi, orang tua, sanak keluarga. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kesetiaanmu dari awal hingga saat ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil aku untuk meneruskan karya pewartaan Injil kepada orang yang kulayani. Semoga sabdamu meresap dalam hatiku dan menjadi pedoman bagi langkah hidupku untuk mengikuti jalan yang telah Engkau tunjukkan. Engkau Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu, selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.